sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insyaallah ma'rifatullah. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita ikut setia beliau sampai akhirul hayat. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, walaupun tidak disampaikan ini kayaknya tasakuran, syukuran rumah baru kan ya. Jadi ketahuilah bahwasanya di alam kehidupan dunia ini memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dengan hal yang berpasang-pasangan. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ada kalanya kaya, ada kalanya miskin. Dan begitulah silih berganti roda kehidupan di alam dunia. Namun yang tidak dapat digantikan oleh apapun, yaitu tatkala maut itu datang. Tatkala maut ajaluhum kita tiba, maka tidak satu pun yang dapat menggantikannya kecuali keikhlasan, keimanan kita, ketauhidan kita, buah amalia ibadah kita yang ikhlas karena Allah tatkala jasad ini masih diberikan kesehatan oleh Allah. Maka oleh karena itu sesungguhnya dalam belajar ilmu tasawuf dia tidak meninggalkan segala amalia dan dia tidak meninggalkan semua urusan dunia. Namun dia sadar dan mengetahui betul atas kehendak Allah apa ini hakikat dunia. Karena barang siapa tidak tahu hakikat dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Namun barang siapa tahu hakikat dunia, maka dunia akan mendekatinya, namun dia tidak dibelenggu oleh itu dunia. Itu kira-kira itu dulu. Maka ketahuilah, yang namanya orang yang pandai dan mengerti tentang hakikat dunia itu artinya sesuai dengan ayat orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu pada hakikatnya sebelum mensyukuri nikmat-nikmat Allah di luar dirinya, terlebih dahulu manusia harus pandai mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Kalau diistilahkan nikmat, apabila manusia tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah nyatakan pada tiap-tiap zahir batin ini, maka tatkala didatangkan Allah nikmat-nikmat harta benda dan lain sebagainya, bukan tidak bisa kita menjadi kubur. Maka oleh karena itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa pandai bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka niscaya nikmatku bertambah-tambah. Namun sebaliknya, barang siapa kufur ingkar dengan nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih atau sangatlah celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkiaskan dalam kalimatnya di situ bukan harta benda, bukan ilmu dan tahta dan jabatan, tapi Allah katakan barang siapa pandai bersyukur atas nikmatku. Artinya Allah menunjukkan Allah itulah yang sang pemberi nikmat segala nikmat.
Dialah zat yang maha dekat kepada setiap keadaan nikmat itu. Maka oleh karena itu artinya apabila kita mendapatkan pandai bersyukur pada mana hakikat yang sebenarnya, artinya kita sadar betul dan mengetahui betul yang mana zat Allah yang memberikan nikmat kepada kita ini. Apabila kita hanya terpandang pada nikmat jasad saja, nikmat rohani saja yang kita rasakan dan lain-lain sebagainya, artinya pada mana hakikatnya belum mencapai hakikat syukur yang sebenarnya. Maka oleh karena itu, yang nikmatku itu artinya setiap nikmat itu datang daripada Allah, dan sesungguhnya zat Allah tidak pernah jauh daripada segala alam kehidupan. Karena yang namanya nikmat pada bentuk kehidupan itu sudah dijadikan. Tetapi Allah senantiasa ada dan dekat pada tiap-tiap kehidupan kita. Baik diri jasad rohani kita, baik harta benda kita, baik keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Sesungguhnya semua yang Allah hamparkan di bumi ini dan Allah tegakkan langit itu, tiada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dikenal akan dirinya. Itu secara tauhidnya, ujungnya. Tujuan Allah menciptakan semua alam ini yang tidak lain supaya kita mengenal akan Allah. Barang siapa sudah tahu hakikat nikmat yang pada diri ini, sebenarnya nikmat yang paling besar itu apa Bapak Ibu jemaah? Ya hidup. Kalau tidak kata hidup, wassalam. Nikmat yang tertinggi, nikmat yang termulia pada setiap alam ini, yaitu hayatnya Allah, hayyunnya Allah, zatnya Allah. Kalau Allah tidak nyatakan hayyunnya pada sifat basar kehidupan ini, jasad kita ini, semua alam yang terhampar ini, maka tidak satu makhluk pun malah alam ini bisa hidup. Maka nikmat hidup itu yang paling besar. Kalau saya berpikirnya begitu. Nah, barang siapa berpikir untuk mengenal dengan jalan ilmu pada hakikat nikmat hidup itu, maka nikmatku tadi, maka insya Allah dia akan bersyukur dengan dirinya dan bersyukur kepada Allah. Barang siapa pandai bersyukur kepada Allah, artinya betul-betul merasakan, mengetahui Allah itu dekat, maka nikmat itu tidak pernah habis. Laksanakan samudra yang tiada bertepi. Itu istilah, tapi serius begitu. Maka dalam ajaran agama kita, apapun yang datang daripada Allah tentang qada dan qadar terjadi pada diri kita, Allah ajarkan melalui Nabi kita Muhammad, maka lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Nah, malam ini kita ketemu. Ya, kalau belum tahu disebutnya alhamdulillah. Terus sudah tahu, sudah ngerti, ini haknya Allah. Ya. Semua kita paham dan mengerti terjemahan ayat atau arti ayat ini. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Sebatas itu kan? Iya, tahu anak-anak tika tahu. Anak-anak TTA, TTQ sudah tahu terjemahannya. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah, artinya segala yang ada, segala yang nyata, segala yang hidup, baik yang nyata pada pandangan zahir atau tidak nyata pada pandangan zahir, tanpa dengan puji zat Allah, tanpa dengan kehendak Allah, tanpa dengan kejadian nur zat Allah, maka semua ini tidak dapat terlahir ke alam dunia ini. Artinya semua ini tanpa dengan Allah tidak bisa nyata. Di segala yang nyata, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, baik yang berbentuk zahir ataupun tidak berjasad, tanpa dengan zat Allah maka tidak dapat hidup, tidak dapat terjadi, dan tidak dapat nyata. Itu baru makna global.
secara umum dalam tauhid. Maknanya, tafsirnya. Kalau kita tafsirkan dengan secara tasawuf, makrifatnya, kalimat alhamdu itu tentang hakikat syukur kepada diri. Karena diawali dengan kalimat alif, kemudian lam, ha, mim, dal. Alif, lam, ha. Alhamdulillah. Dal, alif, lam alif itu. Alif, lam lagi, ha. Oh panjang, nak diuraikan tidak sudah malam ini. Tidak sudah. Itu ada anak-anak pondok yang belajar itu terjemahan tafsir per huruf ada. Dalam ilmu tasawuf, alif itu melambangkan zat Allah Ta'ala berdiri sendiri. Dalam sifat 20 wajib alif bagi Allah dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah Ta'ala berdiri sendiri. Artinya Allah itu yang esa, yang tunggal bukan bilangan, yang awal tiada bermula, akhir tidak pernah bersudahan. Dia kekal abadi selamanya. Semua makhluk berasal daripadanya. Tanpa kehendak Allah tidak bisa terjadi. Alif. Maka dalam Al-Quran tidak ada huruf alif itu tanda mati atau tanda sukun. Tidak ada. Pernah tak kamu ketemu alif tanda sukun? Yang habis ini. Atau ini dah habis, hafal ini dah habis tidak. Hanya huruf lain yang ada tanda sukun atau tasdik atau tanda mati. Alif tidak disentuh oleh tanda sukun dan tanda tasdik. Maka dikatakan zat awal tiada bermula, akhir tidak pernah, yang senantiasa nyata selamanya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dia esa, satu bukan bilangan. Maka dikatakan qul huwallahu ahad. Baru alif saja. Melambangkan zat yang wajib ada, pasti ada. Disebut zat Allah itu namanya Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Tahu kan? Ya nggak tahu, yang belum tahu ya pikirkan. Alif jadilah batas alif, panjang mak diuraikan lagi lo. Nggak sudah ngantuk kamu, tahan begadang. Lagi ngomong sakit pinggang, capek, jangan nggak hitung capek. Aku jadi bola hari ini. Sudah subuh berangkat, baru sampai di telepon, berlari lagi. Ditelepon lagi, berlari lagi, balik lagi ke sini. Jangan ngomong ke capek. Allah ada kata capek. Katanya yang yakin hanya kudrat iradat yang hidup Allah. Jangan berutuh. Ini baru dari depan ke belakang, ngelayan modern, ngelayan nasi. Misal itu misal. Berutuhannya rami. Sepi berutuh, rami berutuh. Katanya bersyukur. Ya. Misal kan itu, maaflah mentersinggung. Cara humor biar tak ngantuk, cara ngantuk kan. Alif tadi, mana alif baru? Sudah alif lam, alham. Lam itu bertanda mati. Mana apa? Itulah dikatakan sifat baharu Adam. Ada dua ulama mentafsirkan sifat baharu, sifat qadim. Apabila manusia ini sifat, termasuk roh jasmani itu sudah sifat, rohani juga sifat. Cuman jasad ini sifat baharu yang rusak binasa. Maka barang siapa tahu hakikat sifat qadim, maka pana istilahnya mengetahui sifat baharu. Sifat baharu ini tidak punya daya. Tanpa dengan zat Allah, sifat baharu jasad ini, tahu tak baharu itu? Mananya rusak binasa yang dijadikan? Karena bahasa ini banyak. Ya. Tidak dapat berbuat.
Artinya tatkala alam basar, alam dunia ini, baik pun alam tumbuhan, alam manusiawi, alam hewan bisa bergerak, itu menunjukkan daripada zat yang qadim, maka bisa bergerak. Maka dikatakan dengan kehendak apa dalam dalilnya? La tataharraka dzarratan illa biiznil. Asbab ayat itu turun waktu Nabi menang perang Badar. Bukanlah engkau melempari ya Muhammad, tapi aku yang melempar. Bukan kita yang mampu berkata-kata, bukan kita mampu bergerak, bukan kita mampu berpikir, tetapi atas kehendak diri Allah maka kita dapat kemampuan. Aku secara umum tapi tahu. Pikirkan. Nah, kalau tahu berarti yang hidup ini Allah. Dengan beri makna lambang alim tadi, berarti hakikatnya diri kita mati. Maka lam itu bertanda mati. Kita merasa hidup sekarang kan? Kita merasa hidup. Sebenarnya kita ini mati sekarang. Maka kalau orang tahu hakikatnya dia sekarang mati, tahu pada diri yang hidup, dia rindu dengan kembali kepada Allah, bukan rindu mati. Pikirkan ini. Untuk para bantah dengan umum. Orang rindu mati berarti belum mati. Rindu ingin mahabbah kembali kepada Allah, tempat dia berasal di alam mahfuz sampai ke alam basar. Lalu tahu hakikatnya sudah mati. Apa alasan Ustaz ngomongkan kita mati sekarang? Oh jelas. Ya kalau salah luruskan yang habis-habis ya. Aku nih kadang-kadang tuh ngeletot lidah ini macam. Ya cara orang dah habis lah ya. Apa kata Allah? Kaifa takfura bila amwatan fahayyukum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah itu tidak salah 38 48 aku lupa. Tuntun adewe agak ikutan. Yang penting Al-Baqarah. Kata Allah, kenapa kamu ingkar atau kafir kepada Allah padahal kamu itu mati? Lam tadi. Artinya tidak ada apa-apa. Kamu belum dijadikan, belum dilahirkan, belum diciptakan. Kalau kamu tidak mengetahui kamu itu hakikatnya mati, dulu tidak ada, sekarang tidak ada, akibatnya kita ingkar artinya. Kamu itu mati kata Allah. Kemudian kuhidupkan. Di mana? Terlahir dalam kandungan Tidak usah diceritakan lagi lah, paham kan oleh nenek kan? Terlahir 120 hari, maka Allah tiupkan ruhku kata Allah. Hidup kita dalam kandungan, mulai Allah berfirman kepada jiwa kita, Alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala sahidna, benar engkau Tuhan kami. Kata jama, kata kami. Artinya pada diri ini jasad ruh sudah mengenal Allah. Itu ke diri dulu. Kalau waktu awal kalimat itu diikrarkan oleh Rasulullah, inilah mahabbahnya Rasulullah, belum terlahir jasadnya. Sudah mengatakan qalu bala sahidna, sudah menyelamatkan umat yang telah terlahir walaupun jasad Nabi kita belum terlahir. Maka Muhammad dikatakan bapak segala ruh dan Adam bapak segala jasad. Ceramah apa Ustaz ini? Ya ceramah. Ya, ya pikir kan? Tidak aneh lagi sekarang bahas YouTube banyak. Kalau masih aneh berarti jangan nonton YouTube. Lam hidup, setelah mati hidup. Mati pertama kapan? Sekarang. Kamu tuh tidak ganti, kemudian dihidupkan, hidup dalam raya. Kemudian kata Allah yang ketiga, kemudian kamu matikan atau dimatikan. Pertama mati, kedua hidup, terakhir ketiga mati tidak sekarang. Yang merasa hidup hati-hati, muat hidup tidak bisa. Kalaulah manusia itu sudah tahu hakikat dirinya mati segala daya upaya,
sedikit pun tidak punya harta benda misalnya kan, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak pernah dia merasa alim dan lain sebagainya, maka kata Allah kamu kehidupan, artinya kembali mengenal zat yang hidup, senantiasa memandang pada zat Allah yang laisa kamitslihi tadi. Sekarang ini kata Allah, maka kepada Allah kita dikembang. Ini baru 2 huruf, alif dengan lam, ketemu. Lama ini panjang ini, ketemu. Jadilah dengan itu ya dapat 2 huruf. Yang ketiga ha. Kalau dalam sifat bahasa disebut hayat, kalau bagi Allah disebut hayyun, yang menghidupkan. Nah, ketemu tidak tadi? Sudah tahu mati maka hidup. Alham mim, tahu hakikat yang hidup itu bagi zat Allah, bagi manusia tahu itu karena Allah. Mim itu manusia atau Muhammad baru dikatakan kembali kepada manusia yang sebenar-benarnya. Artinya yang terpuji, yang mulia di sisi Muhammad atau manusia. Alham dal itu menunjukkan makna diri, menunjukkan diri yang hidup. Maka jika rindu dengan kembali, bukan rindu dengan mati. Hidup siapa? Diri siapa? Maka lillah, alhamdulillah. Lillah kalau kita penggal mana perkataannya, itu lillah, itu hanya berarti hidup kita yang menunjukkan hanya bagi zat Allah, dengan asma Allah, dengan af'al Allah, dengan sifatullah. Ada tak punya kita? Maka segala penyakit, berkendala dan sebagainya, tapi betul-betul karena Allah. Apapun bentuk ibadah itu wajib ataupun sunnah. Nah, kalau senantiasa begitu, menemukan makna yang dikatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kita tidak lagi menghitung-hitung nikmat, karena tidak mampu. Karena nikmat itu bukan hitungan. Bisa tidak kamu menghitung nikmat yang berbentuk rupa baca dihitung? Memang Allah itu memang luar biasa firman. Wa in ta'udu nikmatallahi tusuha. Dan yang kau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, nikmat Allah, saya tidak mampu kau menghitungnya. Karena Allah itu zat yang bukan bilangan, bukan bentuk, bukan rupa, bukan hitungan. Cuman wajib nah, sudah batas itu baik, jadilah dulu. Ya. Aku mikir kayak yang galak ngantu-ngantu. Nah itu aku tuh ngalaskan baik ke kamu, aku tulan. Cuman kamu yang kenonyo. Gak nyaman dengan apa itu paranormal, dengan kiai ustaz tak kemenang kamu. Dia pinter nih yang bersilat lidah. Aku yakin kamu tidak, untuk aku tuh lah yang ngantuk, kamu tidak. Aku jawabkan aja, nanti cik-cik mata kan. Kamu tidak. Ya terus dah ini, aku tanya dulu. Ya jangan laju-laju gue, laju tak rela nih. Lagi berutuk di hati, Ustaz tak tahu diri, maka nanti keluarkan masih lo ngerti. Aku kalau bahasa isyarat, cuma jangan tersinggung yang punya rumah. Aku cuma humor baik. Kalau orang lagi ceramah, misalnya takziah nikah. Takziah aku tuh meninggal atau ceramah nikah, kapan mulai dia membunyikan piring, cepat-cepatlah berhenti. Cepat-cepatlah berhenti. Artinya nyuruh selesai dia, lalu apa maksudnya? Kali ini tak ada dibunyikan, langsung disidangkan. Nyuruh makan kan? Ya berhenti, suruh makan kan? Kira-kira kan itu? Tidak, aku cuma humor. Jangan cek, singgung cek, mamailah cek, ya humor baik. Lagi aja aku tidak diundang lagi. Ya. Selingan gak ada ngantuk. Nah yang mana tadi yang dibaca ini? Oh yang inilah, iya benar. Itu kena terbalik betul takdirnya. Ya kita membaca kitab ini sedikit ya. Ya sedikit itu tidak tahu sedikit.
Adalah kita perhatikan, ini kita bahasa Melayu dalam bahasa anak pondok ini Arab background. Tulisannya Arab, bahasanya bahasa Melayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata muallif, bermula segala orang yang berakal itu dengan nur akal, nur akli. Nur akli mereka itu memandang kepada dirinya. Mereka itu dengan memandang kepada Tuhannya. Ini cara bahasa Melayu muter-muter. Jadi bermula orang yang berakal itu dengan nur akal yang sebenarnya, dengan ilmu itu, tatkala dia terpandang pada dirinya, maka dia terpandang kepada Allah. Yang mana? Lah itu gini. Sebenar-benar diri itu bukan bentuk. Hidup itulah benar-benar diri. Jadi orang yang sudah berakal balik pada mana makrifat, tatkala dia melihat dirinya, menyaksikan hidup yang ada pada dirinya itu, maka dipandangnya hidup ini hanya bagi zat Allah. Nah, kalaulah kiranya belum mendapatkan keyakinan itu, berarti kita balik pada mana hukum fikih atau syariat. Ya. Dibalik pada mana makrifat itu mengenal diri, mengenal Tidaklah dia memandang akan dirinya, tetapi yang dipandangnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangatlah hampir daripada mereka itu, nah, jadi sangatlah dekat Allah itu kepada kita. Hampir terdekat begitu. Saking dekatnya tak berjarak lagi. Dekat hidupnya dengan kita. Nah, hidup dari zat saking dekat. Dan segala orang yang muhakikin itu dengan nurul hak, memandang mereka kepada hak Allah Ta'ala. Tiadalah dia memandang pada Adam. Tiadalah dia memandang Adam tiada wujudnya. No. Jadi kalau senantiasa memandang dirinya hanya bagi Allah, yang merasakan Allah tadi, maka pada mana yang sebenar-benar makna itu, dia tidak lagi memandang wujudnya, tetapi wujudnya itu tiada, zahir batinnya itu Adam, artinya tiada, bukan Adam, ini Adam, Ain. Maka yang dipandangnya yang ada hanya wujud zat yang kodim semata-mata. Agak pening juga ini, mikir kayaknya. Yang mana tidak pening lagi lah, nyambung waktu lain bilangnya. Asli deh. Tidak tahu aslinya apa, asli cerita nih kan. Kalau tidak mudah asli yang haknya Allah itu, ya cuman kita singgung urungan. Tidak mudah yang sudah benar sifat Allah itu. Tajalli Allah itu tidak mudah. Boleh pandangannya terjali, betul. Keyakinan terjali, mengenalnya memang terjadi Allah, tapi prakteknya pada alam basar ini tidak mudah. Kalau mudah tersinggung, sedikit tergeser kan? Kalau bahasa kita banyak timbangan, butuh ini nimbang, mulai tergeser lagi, lama-lama bergeser patoknya pun. Pindah kaplingan. Tidak mudah. Tapi itulah tugasnya Rasulullah pada kala itu, dan juga sampai seterusnya para generasi penerus di penyebar tauhid ma'rifat. Tidak mudah. Karena sebenarnya sudah memandang dengan wujud hanya Allah itu, artinya manusia itu sudah sifat Allah. Masalah disebut namanya insan kamil mukamil. Bagaimana? Suri tauladan kita, baginda Nabi kita yang mulia, yang agung, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa betul-betul mensyukuri apa yang datang pada dirinya, dan dia tidak pernah melihat akan kekurangan sahabatnya, tetapi dia selalu memandang kelebihan sahabatnya. Ya cuman ya sahabatnya tahu dia dibunuh. Itu Rasulullah.
Apapun bentuk kekurangan sahabatnya dan para umatnya kala itu, Rasul sangat memaklumi keadaan umatnya dan sahabat. Itu indahnya pada zaman Rasul. Ya kita ya bukan zaman Rasul, alasannya tepat. Ustaz, kita bukan zaman Rasul, Ustaz. Iya betul. Ya kalau zaman Rasul pula ya udah modal lagi zamannya. Ada itu bela kias-kiasnya kira-kira. Ya, baca lagu mikirnya deh, salah tiga celaka. Maka para sahabat dan lain-lainnya, karena Rasul demikian, sahabat cepat mengerti dan memahami, ya. Baik pun tentang ajarannya ataupun prakteknya dalam akhlaknya, perbuatannya, baik kepada makhluk-makhluk manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya. Ya, itu dengan bahasa agak ngalus tapi kasar ya. Mungkin jiwong halus menjaku kasar itu sudah. Ini yang perlu kita pikirkan. Maka inilah perjuangan seorang suluk ataupun salik ataupun mursyid sekalipun dalam berjalan dalam wilayah atau lagi berjalan ahadiyatnya Allah. Memang hawa nafsu itu penuh senantiasa mengintai kita, membujuk, merayu, jangan sampai menjadi akhlak yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara tipu dayanya, kita jangan berpura-pura apa adanya saja. Itu tipu daya nafsu. Yang penting kau jangan terlepas keyakinanmu memandang pada Allah. Itulah halusnya hawa nafsu dalam makrifat. Kalau begitu cara kita berpikir, andai kata sahabat Nabi begitu, Nabi pun begitu, imam para yang tabi'in pun begitu, rasaku ajaran Islam tidak akan kekal di bumi ini. Nyambung? Maka Rasul dan para wali, dia bukan itu yang dipikirkannya. Dia tidak banyak pertimbangan. Apapun yang datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah. Baik pun sehat, sakit, senang, susah, tetap dia mengatakan ini dari Allah. Jadi kalau Allah yang datang ini ya Allah kan, ya. Kata segala ditimbang. Kalau Nabi kita nimbang, sahabat nimbang, wah banyak yang tidak masuk Islam. Urungan. Maka saya katakan cerita ilmunya betul kita ini. Tidak mudah yang dikatakan ahadiyat Allah yang telah terjali pada setiap keadaannya. Keyakinan mungkin. Maka oleh karena itu jangan putus asa. Inilah tugas yang dikatakan jihad fi sabilillah, pada jalan Allah, tentang diri kita kepada Allah. Awas jangan salah jihad ini. Jihad yang dikatakan yang besar, memerangi hawa nafsu. Ya kalau Allah sudah mengenal Allah pun masih istilahnya digoda oleh hawa nafsu. Pertanyaan bagaimana kalau tidak kenal Allah? Berarti lebih dasar lagi, ya? Tetapi dasarnya itu kecil. Kalau istilah sentilan, kalau istilah di sungai itu sentilan iwak seluang, ya. Tapi kalau dasarnya nafsu yang sudah mengenal Allah walaupun satu misalnya, tapi mengalahkan itu buaya muara. Nyambung? Semakin hati khusyuk istilahnya memandang wajah Allah, semakin istilahnya mulut sang buaya tadi menunggu akan menelan kita. Itu istilah kan begitu saja. Maka jangan terlena. Kalau sang buaya mengintai, maka sang raja harus cerdas dan pandai. Oh buaya, ngapa kau nak makan? Langsung kasihlah makan, dia biar berhenti. Nyambung. Aku istilah itu istilah. Jangan disangka orang ma'rifat tidak ada nafsu. Lebih besar hawa nafsunya untuk merobohkan kemarifatan itu. Tetapi maka kalau sang nafsu itu yang mengintai kita, maka kita harus pandai dan pintar untuk mengatasinya. Kalau tidak pintar, Nabi ya saya gitu, tidak sampaikan gitu. Maka Nabi itu sifatnya
4. Sidik tabligh amanat tuh nengok jam dulu. Jam itu jam dari Bali. Bagus ya. Maka jadi barang siapa telah melihat akan nur hak zatnya Allah, dia tidak lagi memandang alam wujud, tapi yang dipandangnya wujud yang qadim. Nah, tinggal berpikirlah, yang aku maksud ini perjuangan ya. Aku tidak harus memaksakan wilayah, tidak. Kami tidak memaksakan wilayah kepada salik jemaah, tetapi ini butuh perjuangan. Tapi mari beranjak dari yang kecil, melatih dari yang kecil sehingga menjadi baik. Ya, kalau yang kecil pun tidak terlatih, bagaimana untuk sampai pada yang kelas beratnya? Aku istilah angkat besi. Oh, ini banyak istilah malam ini. Sang atlet angkat besi yang misalnya 75 kg dari guling, yang guling angkat itu tidak langsung terangkat, butuh latihan. Dari yang 5 kilo naik 7,5 kilo, kira-kira gitu, naik 10 kilo, terus sampailah dia mampu mengangkat yang 75, naik lagi tingkatannya sampai mungkin yang 100 kilo, butuh latihan yang sungguh-sungguh. Tidak langsung satu kintal, 100 kilo, butuh latihan. Lah kalau yang kecil saja sudah gugur latihannya, bagaimana di medan yang besar? Ini tauhid, ma'rifat, akhlak ini. Ya. Jadi toroki, kenal Allah sudah banyak yang kenal. Tanazul, mulai akhlak ma'rifatnya. Kalau yang kecil saja berguguran, bagaimana berhadapan dengan medan yang besar? Di medan perang yang kecil saja berguguran, apalagi medan perang yang besar, belum berperang sudah berlari. Istilah. Nah, orang sudah memandang pada wujud haknya Allah, maka dia tidak penuh dengan keraguan dengan peperangan itu. Nah, tinggal pikir kalian. Kita ini perang terus gitu nih, tapi perang dengan diri. Enggak, jemaah sekalian, yuk kita bangkitkan semangat, yakin yang ada hanya Allah, baik pun tentang kehidupan dunia, mencari nafkah, jangan sungkan-sungkan, tapi jangan lalaikan ibadah. Jadi salah puluh, ustaz kan nyuruh, disuruh ustaz, iya kesultan seiring sejalan seia sekata, begawi, baik semayangi dah, puasa dah, sedekah dah. Lama mana pula. Ada yang cerita, Ustaz, ngapa yang namanya kita nak sedekah nak lebih dari makan? Nah, nang iyo kan ini. Aku belum pernah tahu lebih duit. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad belum ada cerita wong lebih dinar. Kan? Tidak tahu kalau ada Nabi baru, Nabi Ucok. Kalau Nabi Selawi belum kata cerita yang lebih harta lebih duit, kurang pula. Entah kalau ada Nabi baru, Nabi Ucok juga tadi kan. Nah, mana cara cerdiknya di situ tentang kehidupan ini, baik pun kehidupan dunia ataupun kehidupan, karena dunia itu adalah akhirat, akhirat itu sudah nyata pada dunia. Kalau tidak dapat menggapai akhirat pada dunia ini, yang pernah bermimpi untuk dapat menggapai akhirat setelah dunia. Itu renungkanlah kalimat itu. Akhirat itu sudah nyata di dunia ini. Cuma kita mandang dunianya. Kalau tidak dapat akhirat di dunia ini, yang pernah bermimpi setelah dia dapat akhirat. Kalau kata saya begini, kalau tidak sah, tidak afdal amalnya di dunia, maka jangan tidak akan mendapat balasan di alam akhirat. Artinya kalau kita beramal tidak karena Allah, jangan pernah bermimpi di akhirat kembali kepada Allah. Nah, maka mari kita perjuangkan diri ini. Diri itu
Tidak banyak loh. Baik kamu nyingok diri dewe-dewe. Diri lah galau ini nih. Yang berjuang ke diri sini baik. Itu namanya KKN. Perjuangkan diri ini, gapailah akhirat saat ini, sehingga tatkala setelah dunia kita tidak perlu berkeluh kesah lagi. Tapi kalau sekarang belum digapai, tunggu saatnya kata Allah. Tatkala jangankan setelah dunia, sakratul maut pun kita akan susah. Baik, demikian saja bila ya. Lah banyak kode ini. Wassalam. Ya. Mari kita baca selawat. Allahumma sholli ala salati ala as'adi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malhumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafaran dzikrikal ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma ighfirli ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma bisli ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma jburna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma asturna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masyaallah kana wa lam yasha wa lam yakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilallah ya Rab ya Karim ya Rab ya Karim ya Rab ya Karim ya Rabbur Rahim. Ilallah masyaallah kanal mu'minin rahmatillahi wa karamihi wa la